Ada seorang laki-laki dilahirkan sebagai seorang penyembah api. Apinya abadi, kekal, tak mati-mati. Kalau ada acara olimpiade internasional di dunia penyalaan api, salah satu titik api yang hidup kekal itu diambil dari kampung dia, dan ayahnya seorang pendeta. Dia ditugaskan untuk menjaga api tersebut. Lalu kemudian dia pakai otaknya, dia pakai akalnya, dia berpikir, lama-lama dia merenung, tak mungkin api ini menghidupkan aku, tak mungkin api ini memberi aku rezeki, tak mungkin api ini menjaga, membesarkan, melindungi, mengayomi aku. Lalu kemudian dia pun melakukan perjalanan panjang. Dalam perjalanan panjangnya dia melihat orang menyembah berhala, menyembah patung. Dia pikir patung lebih baik daripada api, maka dia pun berpindah kepada penyembahan berhala. Hatinya mulai tenang karena berhala berbentuk, ada kepalanya, ada tangannya, ada rupanya. Tapi lama-lama dia pun berpikir, tak mungkin patung ini bisa menciptakan aku, memuliakan aku, memberi aku makan, melindungi aku. Akhirnya dia terus berjalan dan dia mendengar ada seorang nabi yang dikirim Allah Subhanahu wa taala di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka dia pun datang ke Madinah. Dia tinggalkan menyembah api, dia tinggalkan menyembah berhala, dan dia bersyahadat di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menyembah Allah yang tak berbentuk dan tak berupa, tak dapat ditangkap oleh mata, tapi dia ada. Dialah Allah. Siapa dia? La ilaha illa huwa. Lalu kemudian dia mengatakan syahadatnya di depan Nabi. Saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu namanya dirubah Nabi menjadi orang yang selamat dunia, selamat akhirat. Selamat itu bahasa Arabnya salamah, maka diberilah nama dia bernama Salman. Inilah nama masjid kita, Masjid Salman. Nama kampungnya Persia. Orang yang berasal dari Medan, Al-Maidani. Orang yang berasal dari Makkah, Al-Makki. Orang yang berasal dari Madinah, Al-Madani. Orang yang berasal dari Irak, Al-Iraki. Karena dia berasal dari Persia, maka dipanggil dengan Salman Al-Farisi. Salman yang berasal dari Persia. Ini untuk membantah orang yang mengatakan bahwa Islam itu hanya untuk Arab saja. Sahabat Nabi tidak semuanya dari Arab. Ada yang datang dari Persia, Salman Al-Farisi. Ada yang datang dari Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Ada yang datang dari Afrika Utara, Nubia, Bilal bin Rabah. Ada yang datang dari berbagai macam negeri. Itulah dia Miqdad bin Aswad. Islam ini datang untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Jadi kalau ada orang bertanya, ibu dari mana? Dari Medan. Di mana? Sumatera Utara. Nabi Muhammad itu orang apa? Orang Arab. Islam itu kan untuk orang Arab. Ibu orang Medan, kenapa pula ibu jadi orang Islam? Makanya kau banyak-banyak dengar ceramah Ustadz Somad, bodoh. Kalau ada orang bodoh tapi dia masih punya paket 2 giga, insya Allah kebodohannya itu bisa ditolong. Tapi kalau sudah bodoh tak punya paket, inilah namanya bodoh yang terpelihara. Saya pertama kali ke Masjid Salman nih kan, tapi Bapak Ibu kan bukan pertama kali menjumpa dengan saya kan. Sudah banyak kali Ustadz nilai menghabiskan paket kami tiap malam. Saya bertemu dengan Bapak Pangdam pertama kemarin di Besilam. Jumpa sama Tuan Guru Syekh Dr. Zikmal Fuad. Hari ini berjumpa di Masjid Salman.
berjumpanya itu indah di tempat yang baik, baik. Ibu saya juga yakin kalau anak ibu bertanya kan enak ibu menjawab. Mak, ya, di mana mak jumpa sama ayah dulu? Di masjid nak, waktu pengajian. Mak sekarang mana bisa enak menjawab? Mak dulu jumpa ayah di mana? Tak usah tanya, kami ditangkap satpam. Maka kalau orang masuk Islam tuh namanya dirobah. Ada orang namanya Abdul Ka'bah, Abdul hamba, Ka'bah, tak boleh menghambakan diri ke Ka'bah. Dirobah Nabi namanya Abdullah. Ada anaknya gadis nikah dengan Nabi. Kalau bapak Abu, anaknya gadis Bakar, maka disebut dengan Abu Bakar. Abu Bakar tuh bapak gadis. Nanti balik ke rumah anaknya bertanya, mak, ya Abu Bakar tuh apa artinya? Kita kalau mau masak nasi kan ada abunya, itulah Abu Bakar. Kata anaknya, mak ini kok bodoh kali. Abu bapak, Bakar gadis. Kenapa Abu Bakar? Karena istri Nabi satu-satunya yang gadis adalah anak dia, namanya Aisyah. Tapi Nabi tak pernah memanggil namanya. Tak pernah Nabi manggil Aisyah sini. Dah. Nabi memanggilnya ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari kemerah-merahan. Macam-macam ini juga lah. Saya sekedar menengok respon orang ini percaya apa tidak. Ini menunjukkan orang Medan ini kritis. Kalau tak cocok dia komplain. Mana pula begitu kata dia. Selama masyarakat masih bisa komplain, tidak menelan ceramah bulat-bulat, jangankan ceramah, duku aja pun ditelan bulat-bulat, payah awak besok pagi. Cerdas orang Medan nih, betul. Kenapa orang Medan ini cerdas? Salah satu sebabnya karena makan ombus-ombus. Tak kekurangan gula dia. Jadi Nabi itu kalau memanggil dengan kata-kata yang lembut dan berkesan di hati, ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya merah kalau kena cahaya matahari. Ustaz kata jamaah, ya boleh saya panggil istri saya ya Humaira? Boleh lah, apa pula tak boleh? Tapi dia tak putih. La ilaha illallah. Membahagiakan hati orang kan berpahala kan? Oh, adik abang yang paling putih di rumah nih karena tak ada orang lain. Ini ada pula suami terlalu jujur, dipanggilnya bininya, ya Hajar Aswad. Mentang-mentang adik itu hitam. Hitam-hitam si tampuk manggis. Sudahlah hitam kulitnya bekudis. Ustadz Somad ini cerita tentang Islam, katanya Islam itu persamaan, sama-sama mulia. Yang paling dimuliakan Allah bukan orang paling tinggi, yang paling mulia adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Tapi buktinya dia ceramah tempatnya paling tinggi, pakai pentas, pakai karpet 2 lapis, kami duduk di bawah pakai kresek. Ibu pikir enak di atas nih, ampun panasnya. Tahu kayak gini bagus soal dalam masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Salman Al-Farisi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya apa? Bahwa Islam ini, kenapa mereka sayang dengan Islam? Karena mendapatkan Islamnya itu susah, payah, diperjuangkan. Meninggalkan api, meninggalkan kampung, meninggalkan patung, meninggalkan berhala, meninggalkan rumah, meninggalkan ibu dan ayah untuk menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa kita tak sayang dengan Islam? Ayah kita muslim, emak kita muslimah, tinggal di Medan banyak orang Islam, hidupnya tenang, tak sayang sama Islam karena tidak memperjuangkan Islam. Tapi insya Allah masyarakat Masjid Salman ini memperjuangkan Islam.
Apa yang mau diperjuangkan? Kita udah Islam, tak perlu kita melawan nabi, tak perlu kita melawan berhala. Ada yang perlu kita perjuangkan. Apa dia? Membantu pembangunan Masjid Salman. Biasanya masjid yang mau dibangun itu belum siap lantainya, belum siap. Ini udah siap semua. Apanya lagi nih Pak Panitia Pembangunan? Hah? Mau dinaikkan ke atas? Oh, oke lah kalau gitu. Selesai pembangunan di atas ini. Satu orang 1 juta. Hari ini hadir 1.000 orang. 1.000 kali 1 juta? 1 miliar. Kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Tak pula ada nomor rekeningnya di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu punya duit 100 juta. Amin. Macam-macam tak yakin. Ibu bapak punya duit 100 juta. Dikirimkannya 1 juta untuk pembangunan Masjid Salman. Sesudah dikirimkannya 1 juta, lalu kemudian terasa jantungnya agak sesak sedikit. Rupanya itulah napas yang terakhir. Mati. Berapa duitnya tinggal? Memang orang kalau belum sarapan nih payah ngitung memang. Duitnya 100 juta. Dikirimkannya ke Masjid Salman 1 juta. Berarti yang tinggal di bank 99 juta. Mati dia. Berapa yang dibawanya mati? 1 juta, itulah yang dibawanya mati. Yang 99 itu diambil abang tuh untuk berbini sekali lagi. Ibu menahan-nahan selera lah untuk menabung duit tadi. Ditahan-tahan, makan pun 1 hari sekali. Dimasak makan siang tak pula dimakan, dihirup aja. Minum teh manis, diletakkan gula dalam toples, dicicip-cicip, tengok-tengok. Rupanya mati. Yang 1 juta dikirim ke Masjid Salman, tuleng akan kekal abadi, dibelikan semen, batu bata, kerikil, beton, orang sholat berjamaah. Yang 99 juta tinggal habis, tak berkesan sama sekali. Maka kalau ibu mau bawa mati duit itu semua, kirimkan semuanya ke Masjid Salman. Saya tak ada menyuruh, saya tak ada maksa, cuma cerita aja. Mau kalian kasih untuk abang tuh, untung mereka di belakang lah, ya kan bang? Senyum mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berperanglah umat Islam dengan kafir musyrik jahiliyah dari Makkah. Salman dengan Nabi di Madinah, orang Makkah di sana, orang Madinah di sini. Bagaimana caranya biar supaya orang Makkah tak bisa menyerang ke Madinah? Salman bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, ya, bolehkah kita gali parit? Untuk apa kita gali parit? Kita gali parit lebar supaya orang Makkah tak bisa melompat kemari. Lebar dalam supaya orang Makkah tak bisa menyerang kita. Ini strategi dari Persia, tidak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, diambil dari strategi perang Persia. Apa kata Nabi? Laksanakan Salman. Digalilah parit panjang. Parit itu bahasa Arabnya Khandaq, maka perang itu disebut dengan perang Khandaq. 7 pos tempat penggalian, pos tempat pos penggalian itu dibangun masjid. Itulah di Madinah yang dikenal dengan Masjid 7. Mudah-mudahan nanti kita bisa pergi umroh, datang kita ke Masjid 7 tempat penggalian Khandaq itu. Nanti dijelaskan oleh Ustadz Iqbal Sauki Pulungan, dia yang punya trapel, berangkat bulan Februari bersama Ustadz Somad, ongkos ditanggung masing-masing. Nanti dijelas, memang iklan lah ini memang.
Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah Khandaq yang dulu digali bersama Salman Al-Farisi atas ide dia supaya orang musyrik Makkah tak bisa menyerang ke Madinah, dan 7 pos ini adalah masjid-masjid dibangun. Lalu kemudian perang ini juga disebut dengan perang Ahzab. Ahzab artinya koalisi partai-partai, partai musyrik, partai kafir, partai munafik menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita sirah sejarah Nabi pagi ini, tolong diingat baik-baik siapa yang diceritakan, di mana lokasinya, apa nama perangnya, bagaimana strateginya, karena akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan Islam itu tidak menolak peradaban dari luar. Menggali parit itu bukan dari Quran, bukan dari hadis, tapi dari Persia. Persia itu Islam apa tak Islam? Mana pula Islam Persia? Kan itu yang kita bahas di awal tadi, menyembah api itu Persia, tidak Islam. Bolehkah kita memakai strategi dari negeri tak Islam? Ini dari mana nih datang? Ini dari Barat, ini dari Jepang, ini bukan dari orang Islam. Dipakai, boleh apa tak boleh? Boleh. Kalau tak boleh, keluarlah fatwa Majelis Ulama Indonesia, tidak boleh azan pakai mikrofon, karena mikrofon dari bukan Islam. Kita boleh pakai banyaknya toa di atas tu, ya Allah, 1, 2, 3, 4, 5. Di atas menara tuh. Kalau sampai orang dekat Masjid Salman ini tak sembahyang, memang pekak lah telinga orang. Tuh Kubah tuh dari mana datang Kubah? Mana ada masjid Nabi dulu pakai Kubah? Masjid Nabi itu batang korma, atapnya ini adalah pelepah korma, rata aja, tak ada Kubah. Kubah itu datangnya dari Bizantium. Ada seorang laki-laki namanya Bizanti. Bizanti ini buat kerajaan, nama kerajaannya Bizantium. Somat nih kalau jadi raja, nama kerajaannya Somadium. Tapi karena dia ceramahnya di podium. Kalau tempat ikan, akuarium. Selesai Bizanti, naik lagi seorang laki-laki namanya Konstantin, membuat kerajaan, nama kerajaannya Konstantinopel. Ada lagi raja namanya Alexander, membuat kota namanya kota Alexandria. Karena orang dulu suka membuat nama kota dengan namanya. Beda sama orang Medan. Medan ini nama orang. Medan bahasa Arab artinya tanah lapang, tempat pertempuran antara orang Melayu dengan Aceh. Berdirilah kerajaan Melayu Delhi. Masjid memakai nama orang. Nama siapa yang dipakai? Walaupun yang membangun nama orang Medan, tapi orang Medan ini luar biasa, dipakainya Masjid Salman. Karena kalau nama orang Medan pasti ada ujungnya, Salman Nasution. Yang seregar merasa tak enak hati, Salman Pulungan. Maka untuk menyelesaikan konflik, dipakailah nama sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid Salman Al-Farisi. Setiap menyebut nama sahabat Nabi radhiyallahu an, Allah meridai mereka.